Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salur Ramadan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video edukasi tentang kesalahan berbahasa yang sering terjadi. Nah, teman-teman, pernahkah kalian mendengar kata seperti makan, alih-alih makan, atau ikang bukan ikan? Bagi kita yang di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, ini adalah hal yang sangat akrab. Fenomena ini punya nama yaitu Okkots. Nah, Okkots adalah istilah yang merujuk pada kebiasaan menambah, mengurangi, atau mengganti konsonan di akhir sebuah kata, terutama dalam bahasa Indonesia. Meski terdengar sepele, Okkots sering diperdebatkan. Apakah ini cuma logat yang unik atau memang kesalahan berbahasa yang perlu diperhatikan? Video ini akan mengajak teman-teman untuk memahami apa itu Okkots, mengapa hal ini terjadi, dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif tanpa menghilangkan khas kita sebagai orang Makassar. Nah, simak sampai selesai ya. Mengapa terjadi Okkots? Nah, Okkots yang terjadi secara harfiah berarti salah ucap atau salah bahasa. Sebagian besar terjadi karena adanya interferensi bahasa daerah Bugis Makassar dengan bahasa Indonesia. Ini bukan sekedar kebiasaan, tapi ada akar linguistiknya. Nah, akar masalahnya bunyi sengau. Bahasa Bugis Makassar memiliki sistem fonologi yang berbeda. Dalam bahasa daerah, terutama pada aksara lontara, bunyi sengau seperti M, N, dan NG di akhir kata seringkali tidak dibedakan secara tegas dalam tulisan, atau tidak semua konsonan akhir muncul jelas. Akibatnya, lidah penutur yang terbiasa dengan pola bahasa itu kesulitan membedakan akhiran N dan NG yang benar dalam bahasa Indonesia baku. Contoh yang paling umum, kata berakhiran N sering ditambahkan G menjadi NG, seperti minum menjadi minum, jalan menjadi jalan. Kerancuan lain juga terjadi pada konsonan lain, seperti mengganti K menjadi T, ombak menjadi ombat, atau kerancuan M dan N, baskom menjadi baskon. Nah, jadi Okkots adalah konsekuensi alami dari proses pembelajaran dan penggunaan dua bahasa, sebuah takdir berbahasa bagi banyak orang di Sulawesi Selatan, bukan semata-mata ketidakmampuan. Nah, solusi dan edukasi mengembangkan kesadaran berbahasa. Nah, lantas bagaimana menyikapinya? Okkots adalah bagian dari identitas lokal kita. Namun, dalam konteks formal, semua penulisan ilmiah, wawancara kerja, atau komunikasi profesional bahasa Indonesia baku itu penting. Nah, teman-teman, tips untuk mengurangi Okkots yang pertama adalah tingkatkan kesadaran diri. Lihatlah telinga dan lidah untuk mengenali perbedaan bunyi hasil kata. Fokus pada pengucapan kata-kata yang sering diokkotkan. Ucapkan makan dengan bunyi N yang menutup dan makan dengan bunyi NG yang mengalir. Perbanyak ekspor bahasa baku, konsumsi media, buku atau tontonan dari sumber yang menggunakan bahasa Indonesia baku secara konsisten. Latihan menulis secara ejaan. Okkots juga terbawa ke tulisan. Lalu cek kembali penulisanmu sesuai KBBI dan PUBBI. Gunakan kamus sebagai teman terdekat. Kontekstualisasi penggunaan. Tentukan kapan harus menggunakan logat dan kapan harus menggunakan bahasa baku. Di warung kopi, oke saja pakai makan mie, tapi saat presentasi gunakan silahkan makan. Intinya, ini bukan tentang menghilangkan logat kita, tapi tentang menguasai variasi bahasa, mengetahui kapan harus menggunakan logat Makassar yang khas, dan kapan harus beralih ke bahasa Indonesia yang baku sesuai konteks. Nah, kesimpulannya, Okkots adalah kesalahan dialek kita yang lahir dari pertemuan dua budaya bahasa. Ia adalah identitas, dan di saat yang sama, ia adalah tantangan kecil dalam bahasa Indonesia. Mari kita bangga dengan logat kita yang unik, namun juga kita menjadi penutur bahasa Indonesia yang cerdas dan kompeten. Kenali Okkotsmu, latih pelafalan dan tulisanmu, dan kuasai konteks penggunaannya.
Dengan begitu, kita awkward saat bercanda dengan teman dan bagus saat harus profesional. Ingat, maka saat bisa tonji. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.